Sehari setelah pemilu serentak 2019, publik dibuat bimbang dengan hasil penghitungan cepat lembaga survei. 10 lembaga survei melalui hasil quick count memastikan pasangan nomor urut 01 Jokowi Maruf Amin memenangi pemilu presiden. Namun hasil ini berbanding terbalik dengan hasil penghitungan cepat yang dikeluarkan lembaga internal Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Lembaga itu menganggap Prabowo Sandi menang di exit poll dengan angka 62%. Tidak jarang simpang siur ini mengundang informasi hoaks di media sosial. Salah satunya potongan gambar hasil hitung KPU yang diambil dari website KPU. Menanggapi kondisi ini, Komisioner KPU Pramono Ubaid menegaskan, masyarakat harus cermat dalam melihat gambar hasil hitung KPU yang disebar di media sosial. Sebab data yang masuk ke KPU masih sekitar 1%. Waspada, kemudian juga cermat di dalam melihat angka-angka itu, gitu ya. Jadi jangan hanya melihat angka perolehan suaranya saja, tetapi tulisan di bawahnya itu, foto itu diambil jam berapa dan pada saat posisi ketika data yang masuk berapa persen. Itu menjadi penting untuk agar kita tidak misleading dalam membaca data yang dikeluarkan oleh KPU. Nah, ini juga yang kadang-kadang beberapa pihak melakukan kesengajaan, gitu ya, melakukan kesengajaan dengan mengcapture situng KPU, kemudian bagian bawah yang memperlihatkan jumlah data yang masuk itu kemudian ditutup atau dipotong, sehingga seolah-olah itulah angka perolehan suara yang resmi dikeluarkan oleh KPU. Itu juga ada beberapa pihak yang sengaja melakukan itu. Sementara, KPU menghimbau masing-masing pendukung calon presiden dan wakil presiden dapat menahan diri, serta mengikuti dan mengawal rekapitulasi yang dilakukan KPU. Rifki Baihaki, Angga Hikmayandi, JAK TV. Iya, pemirsa Ruang Demokrasi kami lanjutkan. Oke, saya ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, oke, kalau kita lihat begitu ya, ini kan banyak tadi saya katakan kecurigaan begitu ya, ada banyak masyarakat atau rakyat yang menilai bahwa waduh dipermainkan begitu ya dengan informasi-informasi atau hoax begitu. Kita nggak tahu itu pasti atau benar begitu ya. Ini bagaimana caranya bahwa kita tahu nih ada kesan bahwa kita sedang dipermainkan begitu ya, entah siapa begitu yang mempermainkan. Iya, memang agak susah untuk tahunya ya. Kan begini, dulu kita dipermainkan oleh politik uang. Sekarang politik uangnya mudah dideteksi. Ya kan terbukti banyak. Tapi politik buzzer ini yang mengerikan, karena semua tokoh-tokoh politik menggunakan ini untuk mencoba mendulang suara kan. Nah, kita perlu tahu ini barang betul atau hoax atau apa kan susah, apalagi di level bawah. Jadi percaya gitu. Selain mereka juga menggunakan door to door, ya kan. Tapi medsos ini untuk kelas menengah atas itu berpengaruh. Semua orang percaya kok. Nanti kan terus dipass through kemana-mana itu. Betul. Lama-lama ini bener juga kali ya gitu. Oke, lama-lama terdoktrin juga ya. Iya kan. Nah ini yang sekarang banyak digunakan. Jadi mengandalkan media sosial itu menjadi yang uangnya sudah turun nih satu tingkat, lalu media sosial yang di atas dalam pemilu 2019 ini. Oke, kemudian bagaimana caranya begitu ya bahwa rakyat ini yang di beberapa level ini sedang dipermainkan oleh buzzer tadi. Ya. Oke, bagaimana tahunya? Ya harusnya begini, kita perlu bicara. Saya minggu depan ketemu Pak Menkominfo. Harus dicari bagaimana ini ngaturnya. Jangan dilarang, tapi ngatur. Kan ini kreativitas anak-anak juga, anak-anak kita. Ini bagaimana cara mengaturnya yang baik supaya bisa digunakan ini, supaya tidak mempengaruhi. Bukan hal mudah ini. Tetapi ini menurut saya harus dilakukan. Enggak, tadi kita ngomong sama Prof bahwa ini post truth gitu. Gawat kalau saya udah mau sana. Jadi kita yang sekolahan habis makan sekolah lama itu nggak ada gunanya karena semuanya bisa dimungkinkan itu sah gitu. Padahal itu kan melanggar common sense. Itu repot ya. Ke arah sana sepertinya kita sekarang digiring gitu, bahwa baca medsos itu dia informasi yang benar. Ya sabar. Saya selama kampanye yang 6 bulan ini saya kemana beberapa daerah di pedesaan maupun di kota, di hutan itu mereka sangat percaya. Ya, bagaimana hal-hal yang menurut akal sehat, apakah itu di sisi agama apapun, itu bukan main gitu ya, kaget-kaget kita. Jadi artinya ini juga perlu ditertibkan lah supaya nanti 2024 kan kritis katanya nih. Ya, kita yang tua-tua ini sudah bau tanah ini kan sudah tidak lagi itu. Jadi yang muda-muda ini kan semuanya pegang gini. Ini bisa jadi bom ini. Nah, ini yang harus menurut saya sekarang
direview lagi, diatur adakah ini, sambil tentu kita cari referensi ke beberapa negara. Kita ini karena begitu macam, begitu luas, gagalnya KB kan membuat kita beranak terus ini kan. Jadi ini juga berbahaya buat bangsa ini. Gitu. Oke, saya ke Pak Indria lagi, Prof. Oke, tadi begitu ya, hoax dan juga ujaran kebencian yang begitu common sense kalau kita lihat sendiri begitu ya. Dan ini sedikit banyak juga mungkin tadi diolah oleh politikus begitu ya. Oke, mereka tim ses begitu ya, yang seharusnya mereka memiliki trust dari masanya, dari pendukungnya sendiri begitu ya. Tapi seolah-olah quote and quote begitu ya, mereka mengkhianati hati dari rakyat sendiri demi tadi kepentingan kekuasaan sendiri. Ini gimana, Prof? Jadi dari sisi politik sebetulnya perkembangan teknologi itu ada sisi positif dan negatifnya. Ya, positifnya adalah ini adalah bisa digunakan sebagai bentuk kontrol, transparansi, akuntabilitas terhadap proses politik yang sebelumnya dianggap misterius. Oke, kalau benar begitu ya. Nah, ini kan kadang-kadang digoreng di Twitter. Oke, sisi positifnya ada, tapi sisi negatifnya juga bisa digunakan untuk melakukan reproduksi kebencian dan segala macam. Nah, ini tergantung pada input yang masuk. Nah, seperti yang Mas Agus katakan itu, bahwa sentimen-sentimen yang bernuansa keagamaan terutama itu paling sering digunakan sebagai penyebar atau menyebar pesan itu, dan karena memang masyarakat kita kebanyakan juga terpengaruh oleh nilai-nilai itu. Dan artinya bahwa penyebar hoax segala macam dia tahu pasar. Mana berita apa yang layak jual, yang bisa ini. Nah, itu yang dipakai. Nah, harapan kita mestinya dia berpikir jangan sekedar menjual. Jadi ini bukan produk-produk yang bebas nilai gitu loh mestinya. Gitu. Tapi ya sudah terjadi gitu, sehingga apa yang dilakukan entah itu Polri atau Menkominfo itu tidak bisa hanya menggunakan pendekatan represif saja. Ada juga dimensi yang lain. Oke, artinya pemangku kebijakan sudah harus mulai bergerak begitu ya, ketika kondisi ini digoreng begitu ya, atau misalnya ini membuat situasi menjadi lebih panas begitu. Ya, selama ini sebetulnya mereka sudah menjalankan tugasnya itu. Kita sering mendengarlah Pak Rudiantara itu ngomong di mana-mana tentang edukasi dan segala macam pesan-pesan yang harus dipilah segala macam. Tetapi dinamika politik ini kompleksitasnya berubah dari waktu ke waktu. Sesuatu yang minggu lalu tidak ada, sekarang bisa ada karena kreativitas. Contohnya misalnya soal lamanya kampanye itu, menurut saya juga mempengaruhi inovasi politik, improvisasi, sehingga mengisi ruang-ruang publik yang tadinya sebetulnya tenang-tenang saja. Saya datang, katanya ini yang anti-Islam ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang mengagetkan, antara lain Pak Agus juga, saya, Mas Eros. Saya kira satu hal yang mungkin ini ciri dari masyarakat kita yang sebagian besar tinggal di daerah yang belum terlalu familiar dengan himbuan-himbuan pikiran-pikiran pluralisme itu. Ya seharusnya kita sudah lewat itu, tetapi karena ini barang baru ada kan pemilu setelah Ahok itu. Oke. Kalau gitu saya ke Pak Eros. Pak Eros, terkait dengan nilai begitu ya. Seberapa besar sih masyarakat bisa tadi begitu ya melihat nilai kebenaran begitu ya di tengah tadi besarnya ruang di sosial media begitu ya untuk diisi dengan berbagai macam kreativitas dan juga improvisasi yang tentunya masing-masing punya kepentingan tersendiri. Ya, tapi beginilah. Seliwerannya informasi itu kan satu pertanyaannya, mana yang benar? Kedua pemimpin ini sudah mengatakan KPU. Artinya kan KPU jadi sentral ya. Sentral pemecahan semua ini. Nah, kalau saya mengimbau KPU sekarang harus lebih aktif lagi ya. Untuk paling nggak begini ya. Begitu ada pesawat jatuh, itu semua keluarga bingung gimana nih. Tapi begitu dari Maskapai itu mengatakan bila Anda ingin tahu hubungi ini. Ya. Nah, Crisis Center. Nah, begitu juga KPU dalam keadaan seperti harus mengambil inisiatif ya supaya aksesnya mudah dan bisa mengcounter setiap
yang keluar di media massa yang tidak benar itu di sosmed yang nggak benar, langsung dikonter sama dia. Contohnya ya, ini gimana nih cara menemukan 62% nih ya, sementara kita baru 1%, macam gitu ya. Terbuka saja. Nah, dengan seperti itu ya, saya yakin, karena saya kok punya keyakinan tinggi ya, rakyat Indonesia itu luar biasa, bukan pemarah dan bukan ini. Di Jerman, susu dinaikin 5 pfennig aja itu udah demonya kayak apa. Kita tuh bensin 2 kali lipat, tenang-tenang aja kok. Jadi sebetulnya, iya, sebetulnya ini rakyat yang luar biasa bagusnya. Nah, yang menjadi sekarang ini anehnya itu, kenapa justru para pemimpin dan para elit ini tidak bisa ya, belajar dari rakyatnya untuk paling tidak masih menghormati yang namanya waktu, kemungkinan dan seterusnya. Nah, kalau saja KPU mengambil inisiatif secepat mungkin ya, membuka crisis center. Oh, enggak benar tuh. Yang benar tuh ini. Oh, tidak, katanya di sini menang sekian. Dicek, wah, itu berita terlalu pagi karena kami akan masih mendalaminya. Semua jadi tenang. Betul. Tapi kalau sekarang semuanya gelap begini, ya yang namanya gelap, di gelap juga demit banyak. Menghilangkan demit harus ada lampu yang diterangi. Oke. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, langkah cepat dari KPU sendiri begitu ya, untuk menjadi penenang begitu ya di tengah kegelapan ini begitu ya, apa yang dibutuhkan? Akan dilanjutkan, kita harus break dulu. Pak bisa jangan kemana-mana. Ruang Demokrasi akan kembali, tetap bersama kami.